Oke, balik lagi di channel Kanca Gabut. Oke teman-teman, jadi kemarin itu gue agak penasaran satu hal, yaitu tentang sesuatu yang mungkin udah lumrah banget di Indonesia, yaitu tentang hipnotis. Oke teman-teman, jadi kemarin itu gue posting di salah satu sosial media, yaitu keterkaitan tentang gendam. Dan kebetulan gue itu pernah belajar tentang gendam, tapi bukan niat yang aneh-aneh, tapi karena rasa penasaran gue yang tinggi gitu. Itu gendam itu maksudnya apa, dan gue tuh pengen tahu dan mempelajari. Nah setelah gue pelajari, terus gue tuliskan di akun sosial media gue tuh pengen bertukar pikiran gitu, bahwa gendam itu menurut orang masyarakat luas itu gimana gitu. Nah ini orang ini tuh komen, dan menurut gue komennya lumayan menarik, jadi gue suruh datang ke sini buat diskusi gitu, jadi kita bisa bahas bareng-bareng di sini. Oke bro, jadi sebenarnya gendam itu menurut lo gimana sih? Kalau gendam itu menurut saya itu masih salah satu dari beberapa jenis hipnotis. Nah, kebetulan di sini saya mempelajari salah satu jenis hipnotis, yaitu hipnotis modern. Nah, untuk gendam sendiri itu menurut saya, dan yang berdasarkan yang saya pelajari, itu gendam itu masuk di hipnotis tradisional. Itu. Jadi ada hipnotis modern, ada hipnotis tradisional. Oh, jadi gendam itu masih termasuk dalam kategori hipnotis. Oke, mungkin itu benar, tetapi apakah ada perbedaan gitu? Kalau menurut gue yang gue pelajari itu kok gendam kayak menjuru-menjuru ke hal negatif gitu. Bagaimana dengan hipnotis yang menurut lu itu hipnotis modern? Apakah masih sama yang gue pelajarin ini? Coba menurut lu gimana? Nah, kalau hipnotis modern itu sendiri itu masih ada cabang-cabangnya lagi, bukan seperti kalau pernah lihat Romi Rafael, Ferdian, itu masuk salah satu jenis hipnotis, yaitu stage hipnotis atau hipnotis panggung untuk hiburan. Ada lagi yang namanya street hipnotis. Street hipnotis itu ya sama untuk hiburan juga, cuma dia itu di jalan-jalan gitu. Bukan untuk kejahatan, cuma untuk hiburan, tapi dia melakukan di jalanan gitu, ke orang yang nggak dikenal. Nah, selain itu juga hipnotis juga ada yang namanya hipnoterapi, pasti pernah dengar kan? Iya, aku juga pernah dengar. Itu tuh untuk fungsinya pasti untuk menterapi pasien, entah itu untuk menghilangkan fobia, menghilangkan kecanduan merokok, ya semacam itulah. Tapi kan menurut gua pribadi ya, menurut gua dan yang menurut gua pelajari itu, hipnotis itu ada kaitannya dengan hal-hal gaib. Mungkin yang gue pelajari, tapi mungkin lu punya versi sendiri gitu. Apakah hipnotis menurut lu ada hal gaib, atau yang menurut lu pelajari lah ada hal gaibnya, tapi itu ada hubungannya dari hal gaib, atau menurut lu itu ada yang menerangkan secara logis gitu? Lu bisa jelasin gak gitu? Nah itu juga yang dulu mendasari saya kenapa belajar hipnotis. Saya juga awalnya itu sangat penasaran, hipnotis ini sebenarnya gimana sih? Dulu saya sering lihat Romi Rafael, yang ada di pikiran saya, apakah belajar hipnotis ini harus puasa dulu, atau ada mantra-mantranya dan segala macam, atau ada dengan ilmu-ilmu gaib. Itu yang mendasari saya dulu untuk belajar. Nah, ketika saya belajar, itu kayak orang sekolah, itu kayak orang kuliah, dijelaskan teorinya, cara prakteknya, dan itu semua ilmiah. Semua orang bisa mempelajari, dan semua orang bisa gitu melakukan hipnotis. Karena pada dasarnya yang saya pelajari itu, dan memang teorinya seperti itu, semua hipnotis adalah self hipnosis, yaitu menghipnotis diri sendiri. Sebenarnya kita itu menghipnotis diri kita sendiri, hanya kita sebagai praktisi hipnotis itu mengantarkan si subjek ini ke dalam kondisi hipnosis. Sebenarnya dia itu menghipnosis dirinya sendiri itu. Jadi semuanya itu kita bisa pelajari secara ilmiah. Nggak ada yang namanya mantra-mantra atau harus puasa, harus terakat ini itu tuh nggak ada. Tapi kenapa kalau misalnya kayak gitu, gendam itu kan masih hipnotis? Tapi menurut pengalaman gue pribadi, gue belajar, ya gue ada belajar, tapi gue nggak bisa ngasih tahu belajarnya di mana, karena gue saking penasarannya. Itu emang ada mantra-mantranya.
yang gue pelajari itu gendam itu pakai mantra gitu. Jadi ada salah satu mungkin berhubungan dengan hal gaib gitu. Dan pertanyaan gue tuh, gendam itu kan menurut orang-orang juga spesifikasinya negatif kan. Dan apakah hipnotis yang lu pelajari ini, yang menurut lu nggak ada hubungannya sama hal gaib ini, juga bisa dipergunakan untuk hal yang negatif juga? Ya. Nah, untuk itu sebenarnya hipnosis ini ilmu ya. Ilmu. Jadi ilmu itu sama aja dengan yang lain. Ibaratkan pisau, ya. Bisa digunakan untuk kejahatan, bisa juga digunakan untuk kebaikan. Nah, itu. Dan yang saya pelajari ini memang untuk hiburan dan terapi. Tapi kalau untuk kejahatan, ya kita lihat sendiri sudah banyak bukti-buktinya ya. Itu pasti bisa. Cuma saya sendiri nggak mempelajari ke sana gitu. Jadi untuk menjelaskan bagaimana mekanisme cara kerja hipnotis untuk kejahatan seperti apa, saya kurang paham. Cuma yang saya tahu, untuk hipnosis yang di jalan-jalan itu, kalau memang itu menggunakan hipnosis modern, dia memanfaatkan fokus dari subjek, fokus dari korban gitu. Biasanya kalau orang jalan itu biasa main HP. Ketika dia main HP, dia pasti fokus ke HP-nya. Nah, itu salah satu cara memasuki ke dalam kondisi hipnosis. Karena cara memasuki ke dalam kondisi hipnosis itu ada banyak hal. Salah satunya itu ketika kita fokus, itu menjadi jalan untuk kita bisa masuk ke dalam kondisi hipnosis. Seperti itu. Oke, jadi menurut gue pribadi, pengalaman gue pribadi, gendam itu kan mempunyai beberapa teknik media untuk menggendam atau memberikan alam sadar untuk orang yang kita tuju. Misalkan dengan media menepukkan pundak, atau dengan pandangan mata, dan dengan asap rokok. Tetapi hipnotis modern juga menurut gue tuh sama gitu, ada tekniknya gitu. Misalkan melalui media tisu yang dibakar atau kalung yang digoyang-goyangkan. Apakah itu tidak ada unsur gaibnya gitu? Apakah itu emang teori? Kalau misalkan itu teori, coba dijelaskan secara logisnya gitu. Kenapa harus pakai tisu yang dibakar, itu tujuannya untuk apa kalau tidak ada unsur gaibnya? Nah, kalau untuk itu media ya, itu seperti yang tadi dijelaskan, tisu yang dibakar, kalung yang digoyang-goyangkan. Nah, itu juga masuk di salah satu teknik induction namanya kalau di hipnosis itu. Ada induction itu jalan masuknya kita ke alam bawah sadar. Jadi untuk kita masuk ke alam bawah sadar itu bisa dengan cara kejut, bisa dengan cara fokus, memecah fokus. Nah, itu kalau untuk yang tisu itu masuknya kejut gitu, terkejut. Jadi ketika kita membakar tisu di depan orang itu, ketika api menyala, otomatis dalam waktu beberapa detik orang itu merasa terkejut, dan itu jalan masuk kita menuju alam bawah sadarnya dia. Jadi skemanya ada alam sadar, ada yang namanya critical area, lapisan critical area, ada yang namanya alam bawah sadar. Nah, itu gimana caranya kita memasuki alam bawah sadar melewati critical area. Nah, dan itu ada beberapa cara. Bisa yang salah satunya tadi yang dengan cara kejut atau dengan fokus. Nah, ketika orang itu fokus, dia akan lupa dengan istilahnya penjagaannya itu. Penjagaan di critical area. Jadi di saat itu kita bisa masuk. Begitu juga dengan cara yang kejut itu ya. Dengan cara yang kejut itu ketika dia terkejut, critical areanya itu akan lalai gitu. Jadi di saat itu juga kita bisa masuk ke alam bawah sadarnya. Seperti itu ya. Oke, jadi intinya itu tentang bagaimana menerobos ke jalur alam bawah sadar kita ya kan. Tapi ada nggak? Mungkin itu tadi udah sedikit menjelaskan, tapi aku kayak kurang puas gitu. Jadi aku tuh kayak pengen yang lebih logis lagi gitu. Atau misalkan di kejadian sehari-hari. Mungkin lu punya contoh gimana sih alam bawah sadar yang terjadi nggak sengaja gitu? Punya contoh nggak? Untuk kehidupan sehari-hari ya? Jadi contoh hipnosis di kehidupan sehari-hari. Contohnya, pernah nggak sih ketika kamu terburu-buru mencari satu barang, misalnya kunci lah. Kamu terburu-buru mau berangkat kemana? Itu kunci padahal ada di depan matamu. Tapi ketika kamu ngelewatin mencari-cari kunci, itu tuh kunci itu terasa nggak ada itu. Itu salah satu kondisi hipnosis di kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu juga ketika kamu nonton TV misal,
biasanya kan kalau cewek nonton TV drama nangis terbawa suasana, Ya, itu terbawa juga salah suasana. satu kondisi dia masuk ke dalam kondisi hipnosis. Ketika nonton TV dipanggil tidak kayak nggak nyaut, nggak dengar, nggak fokus sama pendengaran nah itu juga salah satu kondisi hipnosis. Nah itu contoh kondisi hipnosis di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Oke teman-teman, jadi tadi udah dijelasin tapi gimana ya? Jadi kayak ada yang nggak jelasin gitu. Jadi gue tuh masih berpikiran kalau hipnotis dan gendam tuh sebenarnya Fisik. Nah, oke, jadi kayak gini ya teman-teman ya. Hipnotis tradisional dan hipnotis modern itu beda. Ya, hipnotis tradisional itu pakai mantra, ya pakai jampe-jampe lah, ini setan-setanan lah. Hipnotis modern itu ilmiah, bisa dipelajari oleh semua orang, oke? Ya, intinya seperti itu. Dan hipnotis juga ibarat pisau. Kalian bisa menggunakannya secara dengan positif, kalian juga bisa menggunakan dengan negatif. Tinggal gimana kalian masing-masing itu. Tapi ya gunakanlah secara positif ya, teman-teman ya.